Nama saya Famiga Michelle, usia 29 tahun. Disc bulging lumbar 5. Kalau misalnya spesifik diagnosanya, mungkin dokter lebih paham ya. Cuman kalau yang saya rasain saat ini sih ada keterbatasan gerak yang pasti di anatomi saya. Kayak di kaki kanan yang paling berasa itu di jari-jari kaki saya mulai kesemutan sampai ke betis. Kalau misalnya udah capek banget, biasanya kayak ketarik di hamstring atau di glute, nanti udah sampai ke pinggang, rasanya ngilu paling gitu sih. Jadi sebelumnya sih ini sih lebih ke mungkin terlalu kurang aware sama kondisi badan. Jadi sebelumnya itu udah sempet kayak sakit pinggang, tapi mungkin disepelein. Jadi mungkin pembelajarannya di sana. Terus setelah saya sepelein, saya tetap beraktivitas kayak biasa, kayak normalnya saya ada aktivitas bermain basket dan sebagainya. Alhasil setelah saya sempat bermain basket dan bertanding di Liga BUMN waktu itu, mungkin itu getting worse ya, jadi kondisinya akhirnya pinggangnya makin parah, saya ceklah ke Eka Hospital gitu. Kalau dari di operasinya udah sebulan, tapi kalau sakit pinggangnya udah dari sebelum itu lagi sih. Cuman itulah hal yang mungkin sedikit saya sepelein, jadi mungkin cuma sakit pinggang biasa mungkin atau gimana, saya nggak langsung cek ke dokter, tapi saya cuman sepengetahuannya pribadi saya, ternyata getting worse paling gitu. Kalau pertama kali kenanya hanya di pinggangnya aja sih, lebih ke kaku, itu pun nggak ada sakit, cuman kaku aja. Jadi waktu bangun di pagi hari itu biasanya kaku banget. Nanti kalau misalnya dia udah agak panas, itu sih fine-fine aja. Jadi kayak itu sih hal yang agak saya sepelein, karena setelah lewat pagi hari, saya masih bisa kayak normal life-nya sih, nggak ada masalah gitu. Jadi itu aja sih. Sebelumnya, karena riwayat saya sebelumnya atlet, saya terbiasa untuk mencari dokter-dokter yang rekomen lah istilahnya. Akhirnya terpilihlah dokter pedi yang saya tuju gitu. Karena biasanya sih kalau orang-orang kan ke rumah sakit, nggak mungkin kita nggak ngecek dulu ada dokter siapa di rumah sakit itu atau fasilitas rumah sakit itu oke atau enggak. Pasti kan kita kan ngeliat dari hal-hal itunya kan Mas. Jadi otomatis setelah saya timbang dan lain halnya, saya pilih ke Eka Hospital dan ke dokter pedi, karena saya tahu, saya yakin bisa disembuhkan oleh dokter pedi. Sebelumnya sih pemeriksaan awal MRI pertama itu dokter pedi masih kasih saran bisa secara konservatif, yang mana emang saya langsung pilih konservatif dulu karena saya pengen lihat perkembangannya seperti apa. Setelah 2 atau 3 minggu, saya agak lupa, MRI ulang, ternyata berkembang si sakit tersebut. Akhirnya diputusin untuk ada baiknya dioperasi, karena untuk ke depannya buat saya yang suka berolahraga itu lebih baik dibanding nggak dioperasi. Tindakannya saya kurang tahu sih kalau spesifiknya. Mungkin kalau saya, karena saya suka nyari tahu di YouTube gitu, saya lihat-lihat sih endoskopi disektomi lumbar 5 kalau nggak salah sebut bahasa ilmiahnya, kalau nggak salah sih. Soalnya saya biasanya kalau mau operasi apa, saya pasti kayak suka kepo nyari tahu di YouTube. Paling gitu. Oh, kalau tindakannya dijelasin sih sama dokter pedi. Jadi tuh ada yang di lumbar 5 saya itu ada yang menonjol, L5S1 kalau nggak salah. Itu tuh ada yang menonjol dan itu menusuk saraf. Saraf yang kenanya itu pas di kaki bagian kanan, secara menyeluruh lah istilahnya. Terus kalau misalnya dibiarin, takutnya itu akan berkembang terus kalau menurut dokter pedi. Secara konservatif masih bisa, tapi re-injury-nya kansnya tinggi. Otomatis karena saya masih suka berolahraga, walaupun saya kan nggak mau
kehidupan kedepannya saya, ke hari tua saya nggak bisa olahraga kan, nggak mungkin kan. Alhasil ya udah saya setuju sama yang dokter Pedi pun paham, maksudnya supaya tetap masih bisa berolahraga, saya dioperasi kayak gitu sih. Tindakannya sih kayak disedot gitu, ada sih itunya tuh bukti sedotnya. Iya, jadi yang meradangnya itu diangkat gitu sama dokter Pedi melalui apa ya, endoskopi sih sebutannya, endoskopi disektomi. Secara fisik sih kalau jalan sih nggak seperti orang normal sih yang pasti. Jadi dia kayak kita ada menumpu lebih ke kiri lah istilahnya, karena yang kanan saya kan ada bermasalah kan. Karena kan kalau kita kesemutan nggak mungkin kita numpuin kaki kita full di yang kesemutan kan. Jadi pada saat sebelum dioperasi sih lebih ke jalan agak pincang lah gitu. Di bius total kemarin sih dokter Pedi kasih tahu sih 45 menit. Perasaannya sih ya semangat mau sembuh lah mas paling. Iya. Sehat sih setelah tindakan, nggak ada ini, paling rehab after surgery-nya aja paling ya yang lagi dijalanin. Yang dirasain nggak ada sih sebenarnya, maksudnya mungkin lebih ke ngilu-ngilu bekas pembedahan ya, tapi pembedahannya pun kan cuma 2 cm tuh, jadi small incision kan, jadi nggak terlalu, sebenarnya sih nggak terlalu significantly ganggu, cuman yang paling ganggunya tuh lebih ke stiffness aja sih, punggungnya apa, kaku-kaku gitu. Karena sih mungkin kan habis dioprek-oprek kali kalau kata dokter Pedi, jadi ya pasti emang masih kaku aja sih badannya. Ini kan baru hari pertama setelah tindakan, jadi kalau misalnya kondisi sih sejauh ini sih normal-normal aja. Memang yang harus dipahamin kan paling kan pasca operasi pasti kan ada ada reaksi after surgery-nya lah ya. Jadi paling reaksinya sih lebih ke itu tadi sih, kaku, jadi keterbatasan geraknya masih ada, sama limitasi gerak yang dikasih tahu dokter, jadi belum boleh twisting pinggang kayak gitu-gitu. Jadi paling lebih hati-hati di sananya aja. Setelah tindakan bersyukur sih surgery-nya went well paling gitu. Kalau misalnya dari saya pribadi sih, paling kalau pelajaran yang dari saya alamin saat ini ya, karena kan sebelumnya saya kan agak menyepelekan sakit pinggang saya, alhasil ternyata getting worse gitu kan. Jadi sih kalau menurut saya buat teman-teman di rumah, kalau misalnya yang ada problem apapun itu, untuk apa ada dokter lah istilahnya, untuk ada expertise gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kita ada problem, ada sesuatu di badan kita tinggal cek ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang mana ya, kalau saya jujur saya biasanya ada referensi lah beberapa rumah sakit yang memang kayak saya akan tuju, entah itu dari fasilitasnya atau dari dokternya. Misal kita pilih dokternya dulu, ada dokter siapakah di sana kayak gitu, terus fasilitas penunjangnya apa misalnya kan. Jadi kan kalau misalnya nantinya pun kita akan ada sesuatu atau akan ada tindakan, seenggaknya rumah sakit itu well capable lah untuk melakukan tindakan tersebut.